Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik, sehat selalu, bahagia ya. Ya, apakah jiwamu saat ini sedang resah? Sedih menghadapi kehidupan? Mungkin karena percintaan, rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, atau kerumitan apa nih yang sedang menghantuimu? Iya, apapun itu, coba lakukan hal pertama kali. Ambillah nafas dalam-dalam, pejamkan matamu, lalu pandanglah perlahan apa saja yang ada di sekitarmu. Ketika matamu melihat kolam misalnya, katakan dengan perlahan-lahan. Kata kolam dengan berbisik ya. Misalnya kamu juga melihat burung, maka katakan perlahan, kata burung. Ya, sedikitnya 3 benda deh ya kamu ucapkan dengan perlahan-lahan dan penuh perasaan. Lihatlah apa yang kamu rasakan selanjutnya. Detak jantungmu perlahan pada hitungan yang normal, pelan-pelan. Jadi sebelum kamu melakukan tadi itu tanpa kita sadari ya, bahwa kita itu dalam keadaan tegang, stres, dan pikiran yang kacau, ya kan? Sahabat jiwa, bolehkah aku bercerita sedikit tentang temanku? Temanku seorang pria, umurnya sekitar 37 tahun. Dia datang dari kota lain ya, dan bekerja di tempat aku bekerja juga. Iya, dia itu sering ngobrol denganku. Ya, kami hanya sebatas teman saja. Belum lama sih dia menekuni dunia yang aku tekuni juga. Kami satu kantor, cuma berbeda bidang gitu ya. Nah, pada suatu hari dia tuh bercerita kepadaku tentang pekerjaannya. Dia itu dari hari ke hari keluar kantor itu untuk mencari iklan. Jadi memang kami satu kantor, tapi dia lebih banyak di luar atau di lapangan ya. Ya, tugasnya memang seperti itu, dan dia katakan kalau targetnya itu lumayan tinggi. 1 bulan itu dia harus dapatkan sekitar 100 juta. Buset. Aku juga sempat kecut juga ya mendengarnya. Nah, dia itu stres dalam menjalankan pekerjaannya. Sudah beberapa bulan dia itu tidak target. Dia bingung. Pikirannya tuh kacau sekali. Dia sangat takut kalau bulan ini dia tidak tutup target. Dia akan dikeluarkan alias PHK. Wah, kasihan dia. Dia tuh menceritakan kekhawatirannya kepadaku. Wajahnya tuh tampak kusyut, sayu gitu. Ya, dalam beberapa hari ini kerjanya ya memang seperti tidak semangat gitu. Setiap datang ke kantor, ia tuh tampak murung gitu. Ya, gak ada senyum gitu. Kasihan benar. Bahkan sampai ketemu aku, sore hari pun ya sama. Susah senyum gitu. Dia tuh benar-benar dilanda kekhawatiran ya. Sahabat jiwa, di tengah kebingungannya itu, saat dia bercerita kepadaku, aku bertanya padanya, "Kamu sudah menganalisa permasalahanmu belum?" Sahabat jiwa gini, kalau dalam sehari selama 7 jam, ia pergi keluar mencari iklan di luar, kemudian menemui klien dan tidak mendapatkan hasil, maka coba analisa lebih dalam. Kalau waktu 7 jam itu dia gunakan sebagian waktunya atau beberapa jam lah ya untuk hanya sekedar ngobrol dan berbincang dengan orang lain atau orang baru ya, yang bukan klien gitu ya. Ya di warung kopi lah mungkin lah gitu, atau di kios es mocha lah mungkin, ngobrol santai gitu. Dia akan mendapatkan beberapa keuntungan. Pertama, dia akan mendapatkan waktu yang rileks dalam bekerja.
Ya artinya tidak tergesa-gesa dan terlalu berambisi ya untuk mendapatkan iklan, yang kalau berbincang dengan orang yang menjadi sasaran iklan atau calon kliennya itu kan ya serius gitu ya. Karena kan ada paparan perusahaan, kemudian juga ada nego-nego harga gitu kan. Tegang gitu. Nah, keuntungan kedua dari obrolan santai di warung kopi lah katakanlah. Ada kemungkinan bahwa bahkan ya itu 50% apa yang kita bicarakan kepada orang secara santai itu membuat orang lebih tertarik kepada bidang kita atau kepada penawaran kita. Jadi terlihat seperti tidak sengaja kita menawarkan sesuatu gitu. Karena perbincangan kita santai, seperty by friend gitu. Ya kan? Ini pendekatan secara friendly ini biasanya bisa mengenal loh, bahkan cepat mengena ya dibandingkan dengan jalur yang resmi atau jalur serius, ya kan? Itu. Kemudian keuntungan ketiga yaitu dia mendapatkan kolerasi ya, yang bisa dilakukan berkesinambungan ya, bukan sehingga apa namanya ya, mungkin yang dilakukan itu bukan hanya sekarang, mungkin dia pasang iklannya tuh bisa besok gitu, atau yang akan datang, karena komunikasinya udah enak, maka dia oke deh gitu, ya kan? Apalagi yang namanya pasang iklan itu kan juga perlu dipikirkan, perlu direncanakan, terutama soal budgetnya ya kan? Nah dari situ maka kita ambil kesimpulan ya teman-teman. Ketika kita tegang, stres terhadap suatu masalah, cobalah untuk satu, relax ya. Bersikap biasa saja seperti tidak terjadi apa-apa. Meskipun sesungguhnya sangat rumit. Nah, sikap ini memang tidak mudah kita lakukan karena perlu pembelajaran dan juga jam terbang yang tinggi ya. Bertahap dan butuh waktu untuk bisa menjadi tenang dan santai saat menghadapi ketegangan dan permasalahan hidup. Jadi memang tidak mudah ya, harus kita pelajari. Dan selain itu, teman-teman gini, saat dia bercerita kepadaku tentang permasalahannya, ia itu sudah melakukan terapi sehat. Apa itu? Ya karena dia itu sudah berbagi kerisauan ya, atau keresahannya kepadaku. Nah berbagi keresahan ini atau kesedihan hati ini pun juga harus memilih-milih ya, jangan asal berbagi kepada orang gitu. Jadi kita harus berbagi kepada orang yang bisa dipercaya, ya kan? Nah, kemudian setelah itu setelah berbagi dia itu menggunakan metode analisa, ya. Dia menganalisa masalahnya. Ketika ia tidak target dalam mencari iklan, maka risiko terburuk adalah apa? Ketika tidak target berbulan-bulan, risiko terburuk adalah dikeluarkan alias PHK, ya kan? Ketika itu terjadi saat ini ya katakanlah, dan itu belum terjadi, tapi dia sudah mempersiapkan hati dan pikirannya. Ia seperti bersedia di PHK, baik saya siap di PHK gitu. Meski kenyataannya tidak ingin di PHK ya kan, tapi dia siap. Nah itu sebuah keuntungan buat dia. Kesiapan di PHK ini adalah keuntungan buat dia. Tapi bukan berarti tidak bekerja dengan sungguh-sungguh ya. Ini adalah unsur atau strategi memenangkan pikiran di tengah kegalauan pekerjaan. Ia siap di PHK pada saat masih bekerja. Ini adalah sesuatu hal baru yang ia temukan. Nah, ketika ia mengatakan padaku bahwa ia siap di PHK, ia merasakan sesuatu di dalam dirinya. Apakah itu? Kelegaan. Ya, dia merasa lega teman-teman. Hebat ya, pikirannya tuh mulai bergerak. Meski sebenarnya sampai saat ini pun dia masih bekerja gitu. Masih bekerja di sana dan tidak di PHK. Tapi dia siap setiap saat untuk di PHK. Karena memang pekerjaannya harus sesuai target ya. Kalau tidak ya mendekati target lah minimal seperti itu. Bahkan sampai saat ini dia tuh memiliki beberapa teman alias
bawahan lah ya, bersama dia untuk bekerja bersama-sama. Sekarang dia nggak pernah lagi merasa khawatir yang berlebihan terhadap peristiwa yang dihadapi, terhadap pekerjaannya yang dihadapi saat ini. Dia sudah belajar untuk bersikap biasa saja dengan permasalahan kerjanya. Karena ia juga berpikir bahwa dalam bekerja pasti ada lebih dan kurangnya, ada salah dan benarnya, ada untung dan ruginya, ada baik dan buruknya. Lagi dapat kita ambil teman-teman pelajaran dari peristiwanya. Jadi terbiasalah menganalisa permasalahan, bersikap tenang, lalu pikirkan hal yang paling buruk yang bisa saja menimpa diri kita. Dengan begitu kita siap menghadapi kegagalan. Setiap orang siap untuk sukses, tapi tidak semua orang siap untuk gagal. Jadi bersiaplah untuk menjadi sukses, sekaligus bersiaplah untuk gagal. Ya, salam untuk kawan saya Andi di Kebumen, sukses selalu untukmu ya. Jangan lupa untuk berbagi, Mas. Sahabat jiwa, jika sekarang kamu sedang mengalami kesedihan, kegundahan hati, segera ya buang kekhawatiran. Cobalah analisa persoalanmu dan persiapkan hal terbaik dan terburuknya. Oke, terima kasih sahabat jiwa sudah bersama aku di sini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih yang udah subscribe, boleh share ya, atau komentar juga boleh, like atau unlike juga boleh. Oke, sampai jumpa. Semoga kamu selalu menuai kesuksesan dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.